Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudaraku umat Islam, demi menghindari syirik halus ini, agar tidak terjebak dalam mengamalkan syirik halus, maka kita berikan contoh-contoh sebagai perbandingan agar terhindar dari berbuat amalan yang terjebak pada syirik halus. Di mana ada satu filosofi sunnah Nabi, yaitu menyebut, sekecil-kecilnya syirik halus itu adalah pamer atau ingin berbuat karena ingin dipuji oleh orang, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala komentar. Dan bagaimana cara kita menghindari pamer agar terhindar dari syirik halus? Yaitu, sembunyikanlah pamer itu, sebagaimana kamu menyembunyikan keburukan atau kejahatanmu. Oleh Dr. Arifin Siregar. Pembahasan. Kita berikan contoh-contoh di bawah ini sebagai bandingan. Contoh pertama, ada suatu kisah di mana Imam Sofyan Ats-Tsauri bersama teman-temannya diundang oleh seorang temannya yang lain. Sesudah mereka datang, maka temannya yang mengundang itu berkata atau berseru kepada istrinya, "Hai istriku, silakan hidangkan makanan dengan menggunakan talam yang kita beli ketika kita melaksanakan ibadah haji yang kedua." Untuk ini maka Imam Sofyan Ats-Tsauri segera berkata kepada teman-temannya yang berkumpul itu, "Hai teman-temanku, kasihan teman kita yang telah mengundang kita ini, di mana beliau secara tidak sadar telah merusak amalan ibadah hajinya itu dengan pamernya." Contoh kedua, menjadi pertanyaan kenapa di antara orang Islam di Indonesia setelah pulang selesai melakukan ibadah haji, maka di depan namanya ditambahkan atau ditempel dengan gelar haji? Menjadi pertanyaan, ketahuilah ibadah haji itu bukan gelar seperti setelah seseorang selesai mendapat pendidikan. Dan ditanya, siapa yang membolehkan memakai gelar haji? Kita lihat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, sahabat, serta ulama-ulama besar di Timur Tengah ataupun tempat lain, tidak ada yang menggunakan gelar haji di depan nama mereka. Hanya Indonesia yang menggunakan gelar tersebut. Kalau alasan ibadah haji adalah ibadah utama dan berat untuk melaksanakannya, maka ibadah salat, puasa, zakat juga utama dan lebih berat pelaksanaannya. Kenapa tidak ditambah gelar salat, puasa, haji, zakat si fulan? Contoh ketiga, ada lagi suatu ucapan yang bisa membuat terjebak kepada syirik halus jika tidak berhati-hati. Sering di antara umat Islam mengatakan, semoga anak yang baru lahir ini mendatangkan berkat atau membuat kerukunan di antara keluarga. Atau ada juga ucapan, dengan berkat ketangkasan Pak Polisi, maka dalam tempo 3 jam perampok itu dapat ditangkap. Komentar. Ketahuilah, berkat itu adalah kepunyaan atau hak, atau kemampuan yang diberikan, atau yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dengan seseorang mengatakan berkat anak yang baru lahir, atau berkat ketangkasan polisi, orang ini telah memberikan keyakinan bahwa berkat itu datangnya dari anak yang baru lahir, atau kemampuan polisi. Disinilah letaknya merusak tauhid, karena telah merampas kemampuan yang hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, jadi bagaimana cara mengatakannya? Jawabnya, katakanlah dengan, semoga anak yang baru lahir ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kerukunan keluarganya bertambah. Atau dikatakan, dengan berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka polisi itu dapat menangkap penjahat itu segera hanya dalam tempo 3 jam. Atau ada yang mengatakan kepada seseorang, janganlah engkau lupa, janganlah engkau sombong, yang membuatmu bisa menyelesaikan kuliahmu mencapai titel kesarjanaan adalah aku dulu. Kemudian seorang yang mengatakan, karena akulah dulu yang membuatmu sampai menyelesaikan kuliahmu. Hal ini juga harus hati-hati, karena tersirat sifat takabur, bahwa dialah yang membuat atau mendatangkan keberkatan itu. Seharusnya dia berkata atau mengatakan, dulu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan usahakulah dulu, maka engkau bisa menjadi sarjana seperti sekarang ini. Komentar kata berkat kalau ada yang mengatakan, apalah salahnya? Kan sama saja, di mana mengatakan berkat di sana adalah maksudnya oleh karena. Maka untuk lebih cantik, digunakan berkat anak yang baru lahir, atau berkat ketangkasan polisi untuk menggantikan kata oleh karena. Untuk hal ini kita jawab, kalau boleh istilah-istilah yang tersirat, artinya hanya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh kita gunakan sembarangan, maka terjadilah nanti di mana seseorang mengatakan, dengan hidayah Pak Guru, atau dengan berkat kepintaran saya, atau mengatakan dengan rahmat Ustadz Anu, maka diperolehlah hasil yang sebagaimana yang kita harapkan. Berarti secara tersirat, telah terjebak kepada mengambil,
atau mencuri kemampuan atau hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dianggap bisa dilakukan oleh orang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah terletaknya terjebak kepada merusak tauhid, yaitu mengambil atau mencuri sifat-sifat Allah atau kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam Quran surah Al-Ikhlas, kita imani, kita akui bahwa walam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya tidak ada makhluk atau apa-apa yang lain yang setara atau sama dengan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga diingatkan, jangan mengatakan, marilah kita mendoakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga di akhirat nanti memberikan syafaatnya kepada kita. Komentar, hal itu dilarang karena, pertama, memohon kepada yang sudah wafat untuk berdoa. Kedua, memohon kepada Nabi, di mana syafaat adalah hak atau kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Az-Zumar 44 menyatakan, kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Dan Quran Surah Az-Zumar 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, apakah mereka meminta syafaat kepada selain Allah? Demikian pembahasan tentang menghindari syirik halus, agar ibadah kita tetap murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menambah kewaspadaan dalam beramal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share agar ilmu ini bermanfaat bagi lebih banyak orang.